Apakah Taiwan adalah bagian dari Tiongkok? Atau Taiwan adalah negara yang merdeka? Pertanyaan ini seringkali menimbulkan banyak ketidakpastian. Bagaimana tidak, Taiwan memiliki sistem pemerintahannya sendiri, dan dalam banyak hal, kehidupan sehari-hari di Taiwan begitu mirip dengan kehidupan di negara lainnya. Nama resmi dari pemerintah Taiwan adalah Republik Tiongkok. Namanya memang sangat mirip dengan Republik Rakyat Tiongkok. Yang membedakan, Taiwan sudah tidak memiliki rakyat yang sebanyak Tiongkok lagi. Jika demikian, apakah Taiwan hanya gerakan separatis yang ingin memisahkan diri? Jawaban singkatnya, tidak. Karena dari sudut pandang Taiwan, merekalah pemilik yang sah dari seluruh daratan Tiongkok, penerus yang terlegitimasi sejak Sun Yat-sen. Pandangan Taiwan tentu saja ditentang habis-habisan oleh Republik Rakyat Tiongkok yang merasa merekalah pemilik yang sah dari seluruh Tiongkok, termasuk Taiwan. Di mata RRT, Taiwan hanya Cina KW, provinsi yang bandel. Bagaimana sebenarnya sejarah bisa menjelaskan perbedaan di antara Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok? Simak video ini. Jika umumnya video-video di YouTube atau artikel-artikel di internet termasuk internasional mulai menjelaskan masalah ini dari masa dinasti Qing, khususnya Perang Tiongkok-Jepang yang pertama, yang berakhir dengan direbutnya Taiwan, Inspek History percaya perbedaan antara Taiwan dan Tiongkok harus mulai dibahas dari masa dinasti Ming dan Qing. Ming adalah dinasti terakhir yang diperintah oleh etnis Han, etnis mayoritas di Tiongkok. Dinasti ini didirikan oleh Chu Yuanzhang. Chu awalnya adalah seorang pemuda miskin yang hidupnya begitu sulit, sampai harus mengemis dari pintu ke pintu. Walau demikian, nasibnya berubah akibat terjadi berbagai kekacauan dan pemberontakan melawan dinasti Yuan atau Mongolia. Ia dan para pengikutnya berhasil menggulingkan dinasti asing tersebut, dan Chu sendiri naik tahta sebagai Kaisar Ming yang pertama, Kaisar Hongwu. Pada masa pemerintahannya, Ming menjalankan berbagai kebijakan baru. Sadar, salah satu faktor yang menyebabkan kejatuhan dari dinasti sebelumnya adalah karena korupsi. Chu menjalankan berbagai kebijakan anti korupsi. Koruptor dihukum mati dengan cara tersadis yang bisa dibayangkan. Selain kebijakan anti korupsi di masa pemerintahan Chu Yuanzhang, Ming juga terkenal akan berbagai pencapaiannya, seperti merenovasi dan mengembangkan tembok besar Tiongkok, membangun dan mendukung pelayaran armada laut Chengho, serta membangun istana terlarang. Sebagian besar dari prestasi ini dicapai di masa pemerintahan Chu Ti atau Kaisar Yongle. Ia adalah Kaisar Ming yang ketiga, anak dari Chu Yuanzhang, penggagas di balik belayarnya ekspedisi armada Chengho. Sekalipun arti kata dari Ming adalah cahaya, namun seturut dengan berjalannya waktu, cahaya itu semakin meredup. Mandat surgawi yang awalnya dipegang teguh oleh keturunan Chu Yuanzhang mulai bergeser. Banyak alasan yang bisa menjelaskan penyebab runtuhnya dinasti Ming. Namun sebuah buku yang berjudul 1587, sebuah zaman yang tidak signifikan, hasil karya dari Rai Huang, seorang sejarawan Tiongkok yang mendalami dinasti Ming, mungkin memberikan penjelasan yang sangat baik. Baik buku ini maupun buku sejarah makro Tiongkok yang juga ditulis oleh Rai Huang. Kedua buku ini berusaha menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Ming. Penulis menjelaskan penyebab utama runtuhnya dinasti Ming dalam dua hal. Yang pertama adalah sistem militer turun-temurun yang sudah sangat kaku, sedangkan yang kedua adalah sistem ekonomi yang sudah ketinggalan zaman, dengan mengandalkan sistem ekonomi tradisional yang tertutup dan bukan sistem ekonomi yang lebih modern. Permasalahan ini semakin kompleks karena konflik internal yang terjadi di pemerintahan, khususnya jika di antara kaisar dan para pejabat memiliki perbedaan pendapat mengenai suatu hal. Perbedaan ini menyebabkan salah satu dari mereka mau tidak mau harus mengalah. Dalam bukunya, ia juga menjelaskan permasalahan utama dinasti Ming tidak terlepas dari pengaruh Konfusianisme yang diterapkan dengan cukup ekstrim,
Hal ini mengunci kebebasan berpikir dari para pejabat, bahkan sejak di bangku sekolah. Karena sudah menjadi bagian dari budaya etnis Han. Contohnya, ketika di istana sedang bahas kebijakan yang faktanya benar dan harus dikerjakan. Namun, menurut tradisi, hal itu dianggap asing atau tidak etis untuk dilakukan, maka para pejabat bisa saja mengeluarkan argumen bahwa hal ini tidak pernah ada dalam tradisi, tidak pernah ada dalam sejarah, dan oleh karenanya tidak boleh dilaksanakan. Tidak heran jika dalam sejarah dinasti Ming, banyak pejabat kompeten yang akhirnya bernasib sial. Misalnya, Hai Rui, seorang pejabat ternama yang dikenal jujur dan berintegritas. Ia sampai pergi ke istana sambil membawa peti mati saat ingin mengkritik Kaisar Caqing. Karena sang kaisar ke-12 dari Ming ini memutuskan untuk tidak menghadiri rapat pemerintahan dalam waktu yang cukup lama dan cenderung membiarkan korupsi, kolusi, dan nepotisme merusak sistem pemerintahan dari Ming. Tindakan ini nantinya diikuti oleh sang cucu, Kaisar Wanli, yang adalah tokoh utama dalam buku berjudul 1587, sebuah zaman yang tidak signifikan. Selain permasalahan internal pemerintahan, Ming harus menghadapi berbagai masalah eksternal, seperti ekspedisi selatan melawan Vietnam yang penuh masalah, serangan dari berbagai bangsa nomaden, invasi besar-besaran Jepang ke Korea, berbagai bencana alam seperti wabah kelaparan, penyakit, dan gempa bumi, berbagai pemberontakan internal, hingga invasi besar-besaran dari bangsa Manchuria di bawah pimpinan Nurhaci dan para penerusnya. Tidak mengherankan jika militer Ming yang awalnya berhasil mengusir Mongolia, mengalahkan invasi bangsa Jepang di semenanjung Korea, serta mempertahankan kekaisaran Ming selama ratusan tahun. Pada akhirnya, berhasil dikalahkan oleh bangsa nomaden dari Manchuria. Seperti runtuhnya Romawi Barat, dinasti Ming yang mengalami banyak masalah internal tidak bisa merespon masalah yang dihadapinya. Hal ini diperburuk dengan sifat Kaisar Chongzhen yang sangat paranoid. Ia bahkan memerintahkan eksekusi mati dari panglima militer terbaik Ming bernama Yuan Chonghuan, tokoh yang berkali-kali berhasil mengalahkan berbagai invasi Manchuria. Kaisar Chongzhen banyak sekali melakukan blunder politik, seperti memerintahkan Jenderal Sun Quanting bersama pasukannya untuk pergi secepat mungkin melawan pemberontak Li Qisheng, sekalipun jumlah pasukannya jauh lebih sedikit dan kurang terlatih. Tidak heran jika akhirnya dinasti Ming harus runtuh digantikan oleh dinasti Sun, sebelum akhirnya digantikan oleh dinasti Qing atau Manchuria. Uniknya, mandat surgawi justru bergeser ke bangsa Manchuria yang menurut sebagian besar dari masyarakat Tiongkok saat itu adalah bangsa nomaden atau bangsa barbar. Sekalipun dianggap tidak lebih dari bangsa yang tidak beradab, bangsa Manchuria berhasil membuktikan bahwa mereka adalah lawan yang tangguh bagi Ming. Bahkan, jauh lebih tangguh jika dibandingkan dengan para prajurit samurai veteran Jepang yang menginvasi Korea di bawah pimpinan Toyotomi Hideyoshi. Satu persatu dari wilayah Ming berjatuhan. Hal ini mendesak para loyalis Ming untuk mundur ke selatan yang belum dikuasai pasukan Manchuria. Di antara berbagai wilayah tujuan dari para pengungsi ini, Pulau Taiwan menjadi destinasi utama dari para loyalis Ming. Taiwan adalah wilayah dari kerajaan Formosa yang didirikan oleh Zheng Zhengkong atau Kong Xingga, pemimpin yang dikenal sebagai loyalis Ming. Zheng dan para pengikutnya menggunakan Pulau Taiwan sebagai basis utama dalam perjuangan mereka untuk menyerang balik wilayah Manchuria dan merestorasi kekuasaan dari dinasti Ming. Sekalipun bangsa Manchuria berhasil menguasai sebagian besar dari daratan Tiongkok, bekas-bekas pemimpin militer dari Ming yang awalnya mengabdi kepada dinasti Qing mulai melakukan pemberontakan. Di antara berbagai pemberontakan yang terjadi saat itu, pemberontakan dari 3 penguasa adalah pemberontakan yang paling membahayakan keberlangsungan dari dinasti Qing. 3 penguasa itu adalah Wu Shanqui, Shang Zhijin, dan Geng Qingchong. Ketiganya sebenarnya adalah ex-jenderal dari Ming, yang sebelumnya memilih untuk mengkhianati negaranya dan mengabdi kepada bangsa Manchuria karena berbagai alasan seperti imbalan finansial dan kuasa politik. Pemberontakan 3 penguasa awalnya dimulai oleh Wu Shanqui. Aksi ini dengan cepat diikuti oleh Shang Zhijin dan
Ken Qingcong. Ketiganya memerintah Tiongkok di wilayah selatan. Selain memiliki banyak pengikut, pemberontak juga mendapat dukungan dari kerajaan Formosa yang dipimpin oleh Chen Jing, anak dari Chen Chengkong. Awalnya, wilayah demi wilayah dari Manchuria jatuh ke tangan pemberontak dengan mudah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pasukan Qing mulai memukul mundur pemberontak. Sampai akhirnya, seluruh Tiongkok berhasil dikuasai oleh dinasti Qing. Hal tersebut tidak mengherankan, karena pasukan pemberontak harus berhadapan dengan Kaisar Kangxi, yang dikenal sebagai salah seorang pemimpin paling berbakat di sepanjang sejarah Tiongkok. Pemberontakan tiga penguasa adalah pemberontakan etnisan terparah yang pernah dialami oleh dinasti Qing di awal kekuasaannya. Mengapa demikian? Karena jumlah pasukan pemberontak bahkan mencapai lebih dari 500.000 prajurit. Kaisar Kangxi sampai memerintahkan untuk mengerahkan seluruh kekuatan militer dari dinasti Qing, baik dari pasukan 8 Panji yang terdiri dari para prajurit Manchuria, maupun pasukan Panji Hijau yang terdiri dari para prajurit Han, pengkhianat Ming. Jumlah keseluruhan dari pasukan Qing yang dikirim untuk menghadapi pemberontakan ini diperkirakan mencapai lebih dari 550.000 prajurit, yang terdiri dari 150.000 prajurit 8 Panji dan 400.000 prajurit Panji Hijau. Dalam sejarah, dinasti Qing baru akan menghadapi pemberontakan sebesar ini saat menghadapi pemberontakan Taiping. Pemberontakan tiga penguasa menjadi semakin parah karena Tsar Mongol yang melihat kesempatan juga ikut memberontak. Hal ini membuat Kaisar Kangxi di masa mudanya harus menghadapi 5 pemberontakan sekaligus. Di masa awal perang, pasukan pemberontak bahkan berhasil mengalahkan pasukan demi pasukan yang dikirim Kaisar Kangxi. Mengapa pemberontak bisa demikian tangguh? Karena sebelum memberontak, Wu Shankui dan kelompoknya menerima sekitar sepertiga dari pemasukan Qing setiap tahunnya. Hal ini diberikan agar ia dan kelompoknya tidak memberontak. Dana inilah yang di kemudian hari dipakai oleh Wu Shankui untuk memperkuat pasukan pemberontak yang berada di bawah pimpinannya. Pasukan pemberontak berasal dari pasukan yang sangat terlatih, yang sudah ditempa dengan kerasnya perang penyatuan Tiongkok oleh dinasti Qing. Demi memadamkan pemberontakan ini, Kaisar Kangxi bahkan sampai menerapkan sistem militer tradisional Manchuria, yang menurut sistem ini, jika seorang prajurit kembali dari medan perang seorang diri dan semua rekan-rekannya sudah terbunuh, ia akan dihukum mati dengan tuduhan sebagai penakut. Kebijakan ini bertujuan untuk memotivasi komandan dan para prajurit agar berperang mati-matian, karena mereka sadar tidak ada untungnya untuk kabur atau menjadi satu-satunya yang selamat dalam perang. Tidak mengherankan jika keadaan mulai berbalik menguntungkan Kaisar Kangxi, dan satu persatu dari pemberontak di daratan Tiongkok dikalahkan dan pemimpinnya berhasil ditangkap, sehingga hanya menyisakan kerajaan Tungning. Sekalipun Kaisar Kangxi berhasil mengalahkan para pemberontak tersebut, ia masih memiliki tugas yang belum diselesaikan, yaitu menghancurkan sisa-sisa dari kerajaan Tungning di Pulau Taiwan. Perang Manchuria melawan kerajaan Tungning sangatlah berbeda dengan perang melawan para pemberontak sebelumnya. Jika di daratan Tiongkok, jumlah pasukan dan prajurit berkuda dari Qing dapat menentukan menang atau kalahnya suatu peperangan. Hal ini jauh berbeda dengan berperang melawan kerajaan Tungning. Mengapa? Karena berperang melawan kerajaan Tungning membutuhkan angkatan laut yang besar dan terlatih. Suatu hal yang saat itu masih belum dimiliki oleh dinasti Qing. Dalam perang yang seperti ini, pengalaman Qing dalam perang sebelumnya menjadi kurang bermanfaat. Sedangkan pasukan angkatan laut Tungning yang jauh lebih terlatih dan terbiasa di berbagai pertempuran laut, dengan mudah menyerang dan mengalahkan armada-armada dari dinasti Qing yang masih sangat hijau. Berbagai kekalahan yang terus-menerus diderita oleh armada dinasti Qing memaksa Kaisar Kangxi menjalankan saran-saran dari Laksamana Tungning yang telah berkhianat. Mereka menyarankan agar Kangxi berani menerapkan kebijakan evakuasi besar. Apa sih kebijakan evakuasi besar? Kebijakan evakuasi besar awalnya dikeluarkan oleh Kaisar Sun Tzu, ayah dari Kaisar Kangxi. Namun, baru di masa pemerintahan Kangxi, kebijakan ini berhasil diterapkan dengan efektif. Berdasarkan kebijakan ini,
rakyat yang hidup di sekitar pantai diwajibkan untuk pergi menjauh dari permukaan pantai dengan jarak sekitar 16 sampai 26 km ke dalam. Rumah yang telah ditinggalkan harus dibakar habis, kapal dilarang berlayar, bahkan dirusak, dan perdagangan internasional dibatasi hanya di kota Macau. Demi memastikan kebijakan-kebijakannya dijalankan dengan baik, Kaisar Kangxi bahkan mengutus para perwira militer dari Qing untuk menerapkan hukuman mati bagi siapapun yang terbukti melanggar. Tujuan dari kebijakan ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu untuk mengisolasi Kerajaan Tungning dari berbagai wilayah pantai daratan Tiongkok yang mungkin dimanfaatkan untuk mendukung operasi lautnya, baik sumber daya alam atau sumber daya manusianya. Dijalankannya kebijakan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Mata pencaharian utama mereka di laut hilang. Bahkan, mereka dipisahkan dari tanah leluhurnya. Di antara berbagai wilayah Tiongkok yang terkena dampaknya, sepertinya tidak ada yang lebih parah dibanding Hong Kong, yang para penduduknya dipaksa pindah di bawah ancaman hukuman mati. Hal ini menyebabkan Hong Kong, yang sebelumnya merupakan wilayah perdagangan dan banyak ditinggali oleh penduduk, berubah menjadi pulau yang tidak berpenghuni. Sekalipun Qing juga mengalami kerugian finansial yang tidak sedikit, namun kebijakan ini berhasil memperlamah pengaruh dari Kerajaan Tungning ke masyarakat Tiongkok. Mengapa? Karena hilangnya komunitas masyarakat yang tinggal di sekitar pantai mempengaruhi aktivitas perdagangan dan tenaga kerja yang bisa direkrut oleh Kerajaan Tungning. Hal ini turut diperparah dengan pengkhianatan dari Laksamana Selang yang memutuskan untuk berpihak ke dinasti Qing setelah berkonflik dengan atasannya Zheng Zhengkong. Pengkhianatan ini menyebabkan pasukan Angkatan Laut Tungning mengalami kekalahan telak di Perang Penghu. Dalam perang itu, tidak sedikit awak kapal dan perwira-perwira loyalis dari Ming yang lebih memilih untuk mati tenggelam dibanding harus menyerah ke bangsa asing Manchuria. Hal ini merupakan bentuk nyata dari kesetiaan mereka kepada dinasti Ming. Kekalahan pasukan Tungning di Perang Penghu menyebabkan Cheng Keshuang, anak dari Cheng Jing, terpaksa menyerah kepada Kaisar Kangxi, pemimpin dari dinasti Qing. Penyerahan ini menjadi akhir dari Kerajaan Tungning, sekaligus harapan terakhir dari restorasi dinasti Ming. Sekalipun pemberontak telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintahnya, Kaisar Kangxi justru memutuskan untuk tidak menghukum mantan musuh bebuyutannya itu. Ia hanya meminta agar Cheng Keshuang dan keluarganya pindah menetap di kota Beijing. Kaisar Kangxi bahkan memberikannya gelar bangsawan dan kehidupan yang layak bagi mantan musuhnya itu. Sekalipun terlihat aneh bagi para pengikut Kangxi yang setia, kebijakan ini sebenarnya tidak terlepas dari usaha Kangxi untuk menunjukkan kebesaran hatinya demi memenangkan hati dari para loyalis Ming yang masih tersisa, sehingga mereka mau mengikuti langkah dari Cheng Keshuang dibanding harus terus berperang dan menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Keberhasilan Selang memimpin pasukan angkatan laut dinasti Qing menaklukkan Taiwan menimbulkan perdebatan panjang di istana Qing. Tidak sedikit dari para pejabat Qing yang menyarankan untuk meninggalkan atau mengevakuasi Taiwan karena dianggap hanya akan memberikan beban finansial bagi kekaisaran Qing. Hal ini karena pada saat itu, Pulau Taiwan masih sangat terbelakang dibanding wilayah-wilayah Tiongkok lainnya. Sekalipun demikian, Selang dan para pejabat ex-Ming lainnya justru menyatakan betapa pentingnya mengakuisisi Pulau Taiwan bagi kekaisaran Qing. Mereka menyatakan perang dinasti Qing melawan Tungning yang sangat lama dan begitu menguras uang negara membuktikan betapa signifikannya Pulau Taiwan yang katanya kecil. Akhirnya, setelah melalui perdebatan panjang, Kaisar Kangxi menyetujui saran dari Selang. Dinasti Qing pun secara resmi menganeksasi Taiwan sebagai salah satu bagian dari wilayahnya. Konflik di antara Qing dan dinasti Ming yang dilanjutkan dengan konflik di antara Qing dan Kerajaan Tungning mungkin bisa memberikan gambaran mengenai konflik yang terjadi di antara Taiwan dan Tiongkok. Jadi, sebenarnya siapa sih pemerintah Tiongkok yang terlegitimasi? Apakah Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Tiongkok? Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar,
like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.